Hai guys, video kali ini kita akan bahas tentang penyakit apa sih yang sering ditemui. Sebenarnya penyakit itu ada banyak ya, penyakit mental, penyakit degeneratif kayak diabetes, hipertensi dan lain-lain ada, pasti ada. Tapi untuk video kali ini khusus bahas 3 aja, nggak banyak karena ini yang paling sering kita temui di lapangan. Dan kita tuh sebagai seorang kaigo itu bisa melakukan pencegahan atau melakukan tindakan yang benar tuh seperti apa sih ketika menemukan penyakit ini. Oke, yang pertama ada Jokusho atau luka dekubitus. Jadi ini tuh terjadi karena lansia terlalu sering duduk atau terlalu sering berbaring yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh ini seperti ada yang digambar sebelah kanan atas itu menunjukkan bagian-bagian yang paling rentan terkena Jokusho karena dia tekanannya yang paling banyak di situ. Dia itu kan menahan berat badan kita ya ketika tidur, di kepala, di lengan, di siku, di punggung, di pantat, terus di kakato tuh di mana tuh bawah kaki ini kan, sama di antara dengkul itu kan. Jadi ada beberapa level. Level pertama itu stage 1 nih, itu tuh cuman kelihatan kayak merah gitu. Nah, kalau misalnya udah ketahuan merah, terus kita langsung melakukan tindakan, kita nggak akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalnya tahap 1 masih dibiarin, tahap 2 akhirnya mulai dia seperti ada lubang sedikit. Nah, terus di step ketiga semakin dalam lubangnya, bolong gitu. Kalian bisa cari di Google. Aku agak nggak tega sih karena agak menjijikan gitu. Terus step keempat itu dia udah sampai tulangnya tuh kelihatan gitu. Nah, kalau untuk di Shisetsu aku, kami itu setiap ofuro, setiap melakukan pergantian pampers, kami selalu mengecek semua kulit, memastikan nggak ada tanda awal stage 1 aja nih. Kalau misalnya udah ketahuan tuh sudah dilakukan tindakan, yaitu berpindah. Jadi misalnya ada luka di bagian punggung, kan berarti kan karena dia terlalu banyak tidur dalam kondisi telentang. Jadi dia harus sering-sering dipindahkan posisinya, dimiring ke kiri, miring ke kanan. Terus kalau misalnya di kaki, di mana tuh bawah kaki, tumit ya, tumit kaki itu diganjel bantal, jadi supaya si tumitnya ini tuh tidak bersentuhan langsung sama kasur, jadi dibikin kayak mengambang gitu loh, jadi jangan ada tekanan di situ kayak gitu. Paling sering itu di bagian ini nih yang sebelah gambar sebelah kiri itu tuh dia tuh deket sama pantat. Jadi kalau misalnya kita ganti pampers dan kita peka, itu bisa langsung ketahuan. Ini juga bisa terjadi di bagian pantat itu ketika pasien itu kan BAB di pampers kan. Kan kita nggak selalu tahu ya. Dan BAB ini terus-terusan berada di dalam pampers mungkin dalam jangka waktu 2 jam atau berapa jam ya. Nah, itu membuat kulit di sekitar situ itu jadi gampang terluka. Itu termasuk sering ditemukan. Jadi sebagai kaigo kita harus peka pada kulit pasien karena usia semakin tua kulit mereka semakin tipis dan sensitif, ditambah lagi pergerakannya sedikit, jadi di lokasi-lokasi tertentu sering mendapatkan tekanan terus-menerus. Untuk yang selanjutnya itu bempi atau sembelit. Jadi untuk lansia semakin sedikit mereka bergerak, otot-ototnya semakin lemah, otot usus juga termasuk ikut melemah. Jadi penyakit sembelit ini sering banget ditemukan. Yang harus dilakukan adalah kita harus selalu memantau ya. Nanti akan aku bahas kalau ada kertas khusus yang dia itu khusus buat menulis berapa kali pipis dalam sehari, berapa kali BAB dalam sehari, dan ketika itu dievaluasi dalam waktu
3 hari ke belakang kok tidak ada BAB, maka harus dilakukan tindakan. Kalau langkah awal mungkin dengan dikasih minum air putih, terus ada juga obat tetes gitu untuk melancarkan BAB. Kalau misalnya udah pakai obat tetes tapi BAB-nya masih belum keluar juga, jadi langkah terakhir adalah masukin obat dari dubur kayak mikrolak ya di Indonesia tuh. Jadinya karena penting banget kalau misalnya pasien ini tidak BAB selama beberapa hari, otot perutnya jadi gak enak ya, penuh lah, keras lah, dia jadi berefek tidak mau makan, kondisi badannya juga jadi gak enak, nafsu makan juga jadi menurun. Terus nanti kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Jadi teman-teman harus peka terhadap ini. Yang terakhir adalah peradangan paru-paru atau Guernsey Hayeng. Jadi ini tuh ketika lansia tuh semakin tua, otot mulutnya, makanya kenapa kalau sebelum makan itu kita ajak mereka untuk koku taiso atau taiso mulut supaya pergerakan ototnya tuh bagus gitu loh. Ketika otot ini melemah kan ada dua saluran nih, ada saluran yang mengarah ke pernafasan, ada saluran ke lambung kan, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nah ketika mereka semakin lemah, mereka tuh jadi kaku loh ngomongnya. Ada juga yang emang dia diem aja gitu. Sebenarnya itu kurang baik, jadi kita tuh setiap hari harus mengajak dia ngomong, suaranya harus keluar, harus ngajak mereka bernyanyi supaya tuh otot-otot di mulutnya itu tidak kaku gitu. Efeknya apa? Ketika dia makan lalu ototnya kaku, makanan ini harusnya masuk ke dalam pencernaan, dia akhirnya masuknya ke paru-paru, salah saluran. Akhirnya mereka tuh tanda-tandanya apa? Seperti tersedak, keselak gitu. Dan ditambah lagi kalau kita nih yang masih muda, ketika masuk makanan atau keselak kita bisa batuk dengan keras, akhirnya makanan keluar. Tapi untuk lansia mereka batuknya tuh juga batuk kecil gitu loh. Jadi nggak bisa mengeluarkan semua makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan gitu. Akhirnya masuklah langsung ke dalam paru-paru dan akhirnya jadi peradangan paru-paru. Ini langkahnya dengan apa? Kalau untuk cairan-cairan itu dilakukan pengentalan dengan toromi. Toromi itu kayak bubuk gitu, kayak bubuk susu, tapi air itu yang tadinya encer banget, jadi bisa kayak jelly kayak gitu. Jadi mencegah supaya dia tuh tidak masuk ke dalam paru-paru gitu. Nah teman-teman juga harus hati-hati ketika menyuapin pasien ya. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan aja dan pastikan dia menelan dengan baik kayak gitu. Nanti ketika makan kok keselak, coba kita berhenti dulu, jangan terus dilanjutin, enggak. Kita harus itu tuh keselaknya tuh batuk-batuk kecil tuh jangan dikira oh ini penyakit batuk kali ya, enggak, itu bisa jadi karena keselak tersedak makanan itu, walaupun enggak sampai yang kayak sesak nafas karena kan lansia itu makanannya itu dibuat kizami ya atau dipotong kecil-kecil ya. Jadi kalaupun masuk ke dalam pernafasan itu nggak seperti kayak kesedak bakso yang besar kayak gitu loh. Jadi kita ngelihatnya kayak ini mah batuk biasa kali kayak gitu. Padahal itu mungkin adalah masuk ke dalam paru-paru itu. Jadi kita harus peka, kita evaluasi ketika makan, kita tuh ngelihat benar-benar perhatikan pasiennya, perhatikan gerak mulutnya, perhatikan tenggorokannya, apakah makanan itu tertelan dengan baik atau tidak. Jangan terfokus dengan makanan ini harus habis nih, goalsnya itu bukan di situ. Makanan tuh masuk untuk nutrisi dia,
tapi dengan aman gitu. Ketika hal itu terjadi, kita harus lapor kepada perawat atau kepada atasan. Oh, misalnya pasien A ketika makan kok kesedak gitu kan, supaya dilakukan evaluasi. Kalau perlu dicek apakah emang masuk ke dalam paru-paru atau memang dia batuk karena penyakit yang lain kayak gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini segitu aja. Semoga bikin kita juga jadi lebih paham apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejadian ini, dan tidak semua shisetsu itu ada perawatnya. Untuk yang group home, kebanyakan setauku tidak ada perawat yang standby. Untuk teman-teman yang kerja di rumah sakit atau di shisetsu yang perawatnya standby, ya kalian bersyukur kalian bisa sambil dipantau sama perawat bisa belajar bareng gitu kan. Semangat terus buat semuanya.